Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laira Fahrudin dengan NIM 1022111057 dari kelas Teknik Elektro 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS Dasar Teknologi dan Informasi. Yang pertama adalah pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama dari Mulyadi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dari Darmawan. Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan teknologi, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang ketiga, dari Kadir dan Triwahyuni. Teknologi informasi adalah komputer, baik perangkat keras dan perangkat lunak, berbagai peralatan kantor elektronik, dan perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Yang keempat adalah dari Richardus Eko Indrajit. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya. Yang kelima dari George. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Yang kedua adalah sejarah perkembangan TIK. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel itu pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK, beroperasi pertama kali pada tahun 1943 lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu Integrated Electronics pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur dulu Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog merupakan
mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi merupakan konvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi konten merupakan multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi sampai komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi sampai komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Yang ketiga, pengertian IoT dan apa yang dimaksud machine to machine. Apa itu Internet of Things? Secara garis besar, Internet of Things atau IoT adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut machine to machine dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya. Seperti halnya handphone bisa menjadi smartphone karena terkoneksi dengan internet. Mesin dan peralatan usaha juga bisa menjadi pintar karena terkoneksi dengan internet. Mesin di pabrik, peralatan perbankan, kamera keamanan di ruang publik, bahkan sensor di ladang pertanian, semua bisa menjadi smart device. Internet of Things tidak terbatas pada konteks industri saja, namun bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti home voice control, bel pintu, lampu pintar, monitor polusi ruangan, dan sebagainya. Ketika berbagai aset bisnis Anda terkoneksi dengan internet, Anda bisa mendapatkan informasi mendetail mengenai kondisi bisnis Anda yang terkini atau secara real time. Sehingga perencanaan operasional, pemantauan kinerja kerja, dan pemeliharaan kualitas barang bisa dilakukan berlandasan data yang tepat. Selanjutnya yaitu adalah pengertian machine to machine. Machine to machine adalah komunikasi langsung antar perangkat yang menggunakan saluran komunikasi apapun, termasuk kabel dan nirkabel. Komunikasi antar mesin dapat mencakup instrumentasi industri, memungkinkan sensor atau meter untuk mengkomunikasikan informasi yang dicatatnya, seperti suhu, tingkat persediaan, dan lain-lain, ke perangkat lunak aplikasi yang dapat menggunakannya, misalnya menyesuaikan proses industri berdasarkan suhu atau menempatkan pesanan untuk mengisi persediaan. Komunikasi tersebut pada awalnya dilakukan dengan memiliki jaringan jarak jauh dari mesin yang menyampaikan informasi kembali ke pusat hub untuk dianalisis, yang kemudian akan dialihkan ke sistem seperti komputer pribadi. Yang kelima, itu pengertian revolusi 4.0. Revolusi 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Jadi revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Pemanfaatan teknologi ini juga merupakan dasar dari masing-masing revolusi industri. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan dan memungkinkan terjadinya koneksi antara mesin fisik dan sistem produksi. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital. Pun juga bisa melihat perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, internet, dan termasuk inovasi terbaru yang kerap kali Anda jumpai seperti QR Code. Yang keenam adalah pengertian Big Data dan Cloud Computing serta pengertiannya menurut para ahli. Pengertian Big Data adalah sesuatu yang sama dengan data tetapi dengan ukuran yang sangat besar. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
kumpulan data yang sangat besar volumenya dan tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Big data juga sering dikaitkan dengan volume data yang besar, terstruktur dan tidak terstruktur yang sangat besar sehingga sulit untuk diproses menggunakan database tradisional dan teknik perangkat lunak. Semua orang kini telah berbicara tentang big data. Jika Anda berdiskusi dengan konsultan pengembangan perangkat lunak Anda akan melihat bahwa mereka sudah berada di lintasan balap untuk transformasi digital yang juga merupakan konsep lain yang terkenal, trendy, dan mengkilap. Selanjutnya adalah pengertian cloud computing. Computing adalah gaya komputasi baru di mana sumber daya terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Dalam sistem cloud computing, komputer lokal tidak harus melakukan semua beban kerja ketika menjalankan aplikasi, karena jaringan ini membentuk awan yang menangani hal tersebut sebagaimana gantinya. Dengan menggunakan cloud computing ini atau komputasi awan ini, kebutuhan akan hardware dan software pada sisi pengguna akan lebih menurun, karena datanya disimpan di dalam server yang bersifat permanen, yang mana data tersebut dapat diakses di mana saja dan kapan saja tanpa batas. Yang terpenting adalah terhubung dengan jaringan internet. Konsep cloud computing biasanya dianggap sebagai internet, karena internet sendiri digambarkan sebagai awan besar. Biasanya dalam skema jaringan, internet dilambangkan sebagai awan yang berisi sekumpulan komputer yang saling terhubung. Selanjutnya adalah pengertian big data menurut para ahli. Gartner, seorang ahli dalam bidang big data, juga mendefinisikan pengertian big data lebih jauh. Pada 2001 lalu, Gartner mengatakan bahwa big data adalah sekumpulan data yang bervariasi plus lebih besar. Data ini berasal dari volume meningkat serta kecepatan bertambahnya data yang terus meninggi. Doug Lani, dalam keterangannya, dia mengatakan bahwa definisi big data juga melingkupi peningkatan variasi data yang didapatkan oleh perusahaan dan organisasi terkait. Tidak hanya itu, hal tersebut juga termasuk seberapa cepat data tersebut dibuat maupun diperbaharui. Yang ketiga adalah Ethan, Dirk, Tom, George, dan Paul. Menurut kutipan dari pendapat Ethan, Dirk, Tom, George, dan Paul, big data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Setelah itu selanjutnya adalah pengertian cloud computing menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sullivan pada 2009 dalam The Definitive Guide to Cloud Computing. Cloud computing merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk penggunaan secara fleksibel dengan server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan. Layanan teknologi informasi ini dapat digunakan oleh organisasi untuk mempermudah menjalankan proses bisnisnya. Selanjutnya ada Herwin Anggeriana pada 2011 dalam jurnal Cloud Computing Komputasi Awan menilai cloud computing merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi di mana berbagai pihak dalam mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA atau Server Oriented Architecture di jaringan internet. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.